Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita mau bahas lebih dalam ya materi Revive untuk hari Rabu 19 November 2025. Ada satu frasa yang pas saya baca tuh langsung, wah, kena banget. Judulnya, Kekuatan Sejati Bernama Penguasaan Diri. Tapi yang menarik itu pembukanya soal budaya mudah tersinggung. Kayaknya kita semua ngerasain ini ya. Revive ini gambarin situasi yang, relevan banget. Di kantor, di rumah, bahkan di gereja. Begitu ada sudut pandang beda dikit, langsung, wah panas. Sampai ada pertanyaan tajam di situ kan. Berapa banyak masalah yang nggak selesai cuma karena, yaitu, nggak ada yang mau bahas pakai kepala dingin. Tepat. Dan disinilah Revive langsung ngasih sebuah perspektif yang beda banget. Kita mungkin mikir, ya peperangan terbesar kita itu ya melawan orang lain, atau mungkin, wah melawan iblis. Tapi ternyata menurut Revive itu semua cuma di permukaan. Peperangan yang sesungguhnya itu justru ada di dalam diri kita. Di dalam diri. Iya, melawan ego kita, melawan kedagingan, amarah yang nggak mau tunduk sama Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya musuh terbesarnya. Wah, itu langsung membalikan cara pandang sih. Jadi medan perangnya itu di dalam cermin ya. Dan ini nyambung banget sama kesalahpahaman yang umum, kan kita sering mikir penguasaan diri itu ya udah tahan aja amarahnya, dipendem. Tapi Revive bilang cara itu kayak bom waktu. Betul sekali, itu analogi yang pas banget. Bayangin aja kaleng soda yang dikocok terus-terusan. Oke. Setiap kita kesal, kecewa, terus kita pendem, itu sama kayak kita ngocok kaleng itu. Bisa ditahan sebentar, tapi tekanannya numpuk. Begitu kesenggol dikit aja, mungkin diserobot di antrian gitu ya, langsung meledak. Kebayang. Jadi penguasaan diri sejati itu bukan soal megang kalengnya lebih erat lagi ya. Justru bukan. Tapi soal gimana caranya kita belajar ngelepasin desisnya itu pelan-pelan di hadapan Tuhan sebelum akhirnya meledak. Oke, jadi ini total pergeseran paradigma. Bukan berusaha lebih keras, tapi terhubung lebih dalam. Berarti sumber kekuatannya jelas bukan dari diri kita sendiri dong. Nah, itu dia intinya. Revive langsung mengarahkan kita ke Galatia 5 ayat 22. Di situ dibilang kalau penguasaan diri itu adalah buah roh. Buah roh. Sesuatu yang tumbuh ya, bukan dibangun. Tepat, sesuatu yang tumbuh. Tapi, buah ini tetap butuh respons kita, butuh ketaatan kita biar bisa subur. Dan fondasinya, ini yang paling menarik, Revive menunjuk ke undangan Yesus di Matius 11 ayat 29, yang bunyinya, Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tunggu. Fondasinya bukan kekuatan atau disiplin, tapi malah lemah lembut dan rendah hati. Rasanya agak, kontraintuitif. Disitulah kuncinya. Revive menjelaskan, kalau kelemah lembutan Yesus itu bukan berarti lemah. Itu adalah kekuatan yang berada di bawah kendali yang sempurna. Kekuatan di bawah kendali. Tapi dia memilih menundukkan semua itu di bawah kehendak Bapa. Lalu pilar keduanya, kerendahan hati. Itu artinya sadar penuh kalau kita ini bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Yesus sendiri menyerahkan dirinya total kan, sampai mati di kayu salib. Penguasaan diri sejati itu lahir dari penyerahan total semacam itu. Oke, ini kerangkanya luar biasa jelas. Tapi gimana cara kita bawa konsep ini ke dunia nyata? Ke Senin pagi pas lagi macet-macetnya gitu. Apa ada langkah-langkah praktisnya dari Revive? Ada, dan ini sangat bisa diterapkan. Revive ngasih 3 cara praktis. Pertama, jadikan firman Tuhan sebagai standar. Bukan perasaan kita yang lagi naik turun. Oke, standar. Kedua, secara sadar memilih jalan Tuhan di atas keinginan kita sendiri. Ini latihan harian sih untuk bilang, bukan mauku tapi maumu. Dan yang ketiga, merendahkan hati untuk benar-benar mau dengar suaranya. Jadi ini bukan sekedar daftar tugas ya, tapi lebih kayak sebuah irama hidup yang baru. Benar. Sebuah proses penyerahan diri yang terus-menerus. Dan semuanya itu terangkum dengan sangat indah di ayat hafalan untuk renungan ini. Dari Amsal 16 ayat 32. Coba dibacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, kemenangan terbesar ternyata bukan menaklukkan dunia di luar sana ya. Tapi menaklukkan gejolak di dalam diri. Sebuah pengingat yang sangat kuat untuk kita semua. Nah, bagi Anda yang mendengarkan dan mungkin belum bergabung dengan COR, kami mau undang Anda. Anda bisa mengunduh aplikasi NDC di Google Store untuk bisa terhubung dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus memberkati.